Cuan dijual sekarang Bu Evit. Cek sound, selamat sore semuanya. Ya, sore Pak. Sore Bos. Oke, kita edukasi yaitu bagaimana cara beli Belum direcord Pak untuk Oli. open sama dengan cuan. Ayo, kereta. Jadi open sama dengan cuan itu belinya adalah sore seperti ini antara jam 16.05 sampai 16.15 itu belinya. Cara nyari sahamnya Bapak Ibu bisa cari dari BBP. Jadi ini ada BBP bayangan biru pertama. Artinya apa? Besok pagi itu estimasi candlenya itu akan jadi biru. Yang dibeli cukup, misalkan yang dari BBP, Bapak Ibu bisa pilih 2 teratas, yang paralel ya, bayangan biru pertama, yang paralel, atau yang tidak paralel, tapi yang urutan 2 teratas. Ini. Jadi ada 4 berarti, silakan dipilih salah satu. Bisa cuan. Nah, kalau cuan besok candle bayang 5%. Ini kena tato X, jadi masuk ATM harian. Tapi kalau beli sekarang, kemungkinan sudah nggak dapat ya, karena sudah arah. Kalau BPTR beli sekarang, nah itu bisa. Jadi sore ini beli, besok pagi tinggal jual. Jualnya 2% aja. 2% itu cukup untuk pagi-pagi. Auto sell pun nggak masalah. Jadi sore beli, pagi langsung jual. Carilah yang dari sini. 2 teratas dari BBP yang paralel atau 2 teratas yang tidak paralel. Ini ada Tire sama Oasa. Nah, cara memilihnya, kalau candlenya misalkan sore ini merah, jangan cari yang panjang candlenya. Cari yang kecil. Kita lihat ya. Cuan, BBTR, Tire, Oasa. Cuan, oke. Garis miring E, BPTR. Garis miring E, Tire. Garis miring E, Oasa. Ini. Jadi dari keempat ini, candlenya jangan cari yang candlenya panjang. Candle merahnya. Ini kan nggak panjang. Tire oleh BPTR ini kan kecil ya. Jadi cari yang kalau harus milih dari 4 tersebut ya. Karena ada 4 tadi. Cari yang candle merahnya kecil. BPTR apalagi? Oasa. Nah, Oasa ini masih panjang. Nah, ini mending diabaikan dulu. Yang kecil ini ada BPTR. Jadi cara nyarinya seperti itu. Waktunya ya, waktu screening ini cuma sebentar. Karena sebelum 16.15 kita harus sudah beli. Sudah harus buy di situ. Itu kalau dari BBP. Dari BBP. Bayangan biru pertama. Nah, cuan ini menarik ini karena candlenya juga sejajar. Sejajar 5% ini. Cuan. Jadi bisa cuan, bisa BPTR. Itu menarik kalau mau beli sore ini, besok pagi pasar open bisa langsung cuan. Nah, kalau dari saham yang besok pergerakannya cepat, Bapak Ibu bisa ambil dari TPGN. Ini. Screeningnya dari TPGN.
Nah, kalau saham yang ada di sini, ini pergerakannya cepat. Cepat naik dan juga cepat turun. Cari aja yang 2 teratas atau 10% ke atas. Fin misalnya. Ini lotnya kecil ya. Fin. Ini besok juga kalau 2% dapat. Tapi lotnya kecil ya. Mungkin bisa hindarin Fin, GLVA. GLVA 00 lotnya. Berarti GTRA. Nah, GTRA masih memungkinkan. GTRA. Jadi bisa ambil di sini. Kalau yang pergerakannya cepat. Molly kalau melihat detailnya tadi, karena Molly ditarik naik, mending jangan diambil sekarang. Diambil besok saat Molly turun baru beli. Itu kalau mau cari saham yang cocok untuk beli sore, paginya langsung dijual. Jadi pasar open kita bisa langsung cuan. Gitu. Jadi cukup mudah nyarinya dan silakan tinggal dipraktekkan. Oh ya, yang ketiga bisa juga dari biru 1. Dari biru 1 ini. Sama cari yang 2 teratas saja supaya screeningnya enggak terlalu banyak. Biru 1. Jadi ada GIAA, GMFI, saudara susah untuk dibeli. Yang ada PTIS sama IMAS. Ini jadi cari aja 2 teratas dari saham-saham yang ada di BBP, TPGN, dan biru 1. Ini untuk open sama dengan cuan. Ada pertanyaan? Silakan. Sekarang Pauli, kadang kita beli besok dia pas open turun dia Pauli. Kenapa? Udah beli sore, besoknya dia opennya malah dibuat turun. Yang mana? Kadang-kadang. Iya. Candlenya yang bagaimana? Makanya dicek dulu. Kalau sore ini candlenya, ya candle yang ya bukan yang bayangan ya, candlenya panjang, nah itu jangan. Candlenya yang panjang jangan. Cari candlenya yang kecil. Pak Holi, Yes. tadi Bapak nunjuk 2 teratas, di bawahnya Bapak nunjuk lagi yang Yang kecil maksudnya yang pendek ya Pak Pauli ya. Betul. nah itu 1 terus 2 lagi kok narinya ada di tengah itu katanya 2 teratas saja, Pak. Iya, kan pilihannya 2 teratas. Ini kan yang paralel, Pak. Yang ada Ah, P-nya terus? ini. Lalu yang 2 bawah ini yang bukan paralel. Oh gitu, oke. Nah, ini berarti kan ada 4. Dari 4 ini silakan cek grafiknya mana yang candlenya kecil. Jangan nyari yang panjang. Kalau yang panjang ini biasanya paginya dia dibawa turun dulu. Itu petis sama imas dipilih karena nggak paralel, Pak ya? Iya. Jadi candle bayangannya ini kan biru pertama. Dari Ya. saham-saham yang candlenya hari ini biru pertama, candle bayangan yang sahamnya tidak paralel itu teratas ada PTIS sama IMAS. Gitu. Ya. Nah, kalau yang biru pertama dan paralel, candle bayangan yang tertinggi itu ada GIAA dan GMFI. Cuman Kalau yang di tengah-tengah kalau yang tengah-tengah itu belum, Pak ya? Yang BBKP, kalau yang di tengah-tengah itu BBKP sama Pekor ikan tuh belum memenuhi syarat, Pak ya? Iya, ini kan candlenya kecil. Memang ini jadi gini, besok ini sejajar ya. Kalau misalkan BBKP ini, besok biru pertama, cuman di saat jam 9, ini pergerakannya pelan dulu, Pak. Gitu. Nah, yang kita cari itu kan jam 9 dia langsung naik gitu kan gitu. Naik ya. Ya. Yang 10%, Pak ya. Iya. Jadi jam 9 itu kita langsung
TP aja karena sore sudah beli. Kebeli. Ya. Oke, ya Pak. Ada lagi yang lain? Pak Holi coba lihat grafiknya cuan dong Pak. Cuan. Ini bos. Nah itu kan ada badan. Di badan itu terjadi badannya spike. Yang nggak ada kepalanya itu Pak. Itu terjadinya saat dia disuspend bukan ya? Badan spike mana? Oh ini spike yang Ya. kotak ini. Ya. Ini saat disuspend ini. Oh berarti diabaikan ya Pak ya? Ya. Oke Pak, makasih. Ini kan 0 nih. Ini suspend. Oh, yang nggak ada volumenya ya? Iya, berhenti. Itu yang tapi bohong berarti. Hari ini arah dia Pak. Hari ini ya 10%. Ini kena tato X. Pak itu kita belinya di HK Pak ya, kalau di jam 4 itu Pak ya? Belinya bukan Pak, beli kalau jam sekarang ya. Ya. Belinya sesuai harga penutupan. Iya, yang udah diem itu kan Pak? Betul. Iya ya Pak. Kalau dapat. Kalau ada di offer kemungkinan besar masih dapat. Kalau ada di bid kemungkinan besar nggak dapat. Iya, debit semua. Ada lagi? Pak Holi, mau tanya tadi penjelasan BPTR gimana ya Pak? Apa? BPTR yang tadi. BPTR. Oke. Ini Bu ya BPTR. Kan sore ini tadi ceknya. Maaf, suaranya ini kecil. Oh, tadi kan direkomendasi BPTR beli sore ini jual besok pagi Pak. Penjelasannya gimana ya Pak? Oke. Jadi sore ini beli harganya berarti kan 111. Betul. Oke. Besok BPTR ini candlenya bayangannya ini biru pertama. Nah besok untuk BPTR misalkan sore tadi belinya 111, besok estimasi naiknya candle bayangannya ini 1,8%. Artinya 2% ini masih bisa dapat 114 gitu. Itu langsung jual di 114. Jam 9 tuh Pak jualnya Pak? Iya, jam 9 jualnya. Oke, iya. Jadi open sama dengan cuan. Harapannya adalah besok di saat jam 9 bursa itu baru buka, kita sudah profit. Holi, Yes. kalau kowal gimana? Itu di scalping ada rekomendasi kowal. Kowal, oke. Kowal untuk Scalping ya? scalping. Ya. Nah, untuk scalping berarti besok pagi Bapak Ibu harus memantau itu. Grafiknya harus mantau di time frame menit. Menit. Betul. Kan sebetulnya masih Kalau di atas udah tuh punya, Pak. daily-nya. Lah iya. Kan belinya Udah sore paham. ini, berarti kan sudah punya, Pak. Udah di dalam Oh iya. Maksudnya yang tadi Ya, Yang tadi kalau masih. jadi besok ini kan super trendnya ada di 56, Pak. 56 ya. Kalau besok harga koal naik dari 56, super trendnya kan akan turun. Ya. Harganya naik. Candle Kalau daily satu misal belinya barusan, berarti belinya di berapa? 55. 55. 55. Besok naik ke 56 atau 57, kira-kira sudah profit berapa? 10%. Berapa ya? 2% lebih. 4%. Kalau ke 56 itu 1,8%. 3%, Pak. 57 3%-an. Jadi tadi yang barusan yang beli di 55, besok tinggal jual. Mau jual 56 atau 57.
Kan sudah profit berarti besok. Pasar book Kalau open ideal. itu udah profit. Kalau dijual. Kalau belum dijual, Ideal. mau naik ke Juara. 50 itu belum profit. Baiknya tinggi loh ini Pak. Ya, speknya tinggi itu. Daily-nya ya. Menitnya berapa? Terus di Pak demand Oli itu zone. idea kok masuk rekomendasi Pak Adi, Pak Oli. Kenapa? Idea Yes. masuk rekomendasi juga. Buat ATM harian kan? Jadi udah cut loss dia. Nah, itu permulaan mau naik lagi. Idea biru nggak? Tadi justru dari biru ke merah Pak Oli. Ya, candle bayangannya. Oh, Biru, Pak. Oh, masih merah. Candle bayangnya merah. merah dia dari biru ke merah diputar balik, bukan dari merah ke biru. Dari Ya. awal tadi biru itu Iya. hari ini. Hari ini merah ya, candle bayangnya merah di 52. Ya, besok kalau nyari 2%, saya rasa mudah kok ini ide ya. Satu tick kan 2% ini. Ya, 1 tick 2% Pak. Yang jadi bimbang itu pengennya 10% gitu. Jadi jangan ambil idea. Kecuali saat pasar berjalan transaksinya besar. Tapi kalau cuma nyari 2%, pasar open cuan gitu. Boleh ambil. Ini udah di bawah banget kalau idea. Ada lagi? Atau siapa yang belum bisa screening sore atau screening untuk mencari saham yang saat bursa besok buka supaya bisa langsung cuan. Yang belum bisa silakan tanyakan. Belum bisanya bagian mana? Pak, kalau screening malam-malam tuh pakai apa tuh Pak? Sama Pak. Kalau screening malam berarti belinya besok jam 9 kan Pak? Ya, kira-kira Ya. apa yang mau buat besok gitu. Ya, nah pertanyaannya, saham yang seperti apa yang Bapak pengen beli untuk besok? Pertama, misal sahamnya yang mau bergerak cepat. Gitu ya. Ya. Oke. Itu Bapak harus punya dulu. Mau beli saham yang seperti apa? Misalkan mau cari saham yang bergeraknya cepat. Iya, ya. Atau mau beli saham yang pergerakannya sopan, pelan-pelan. Iya. Nah, kalau mau cari saham yang bergeraknya cepat, Bapak cari dari TPGN. Oh, sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi, Pak ya. Betul. Nah, yang dicari adalah candle bayangnya 10% ke atas, candlenya biru pertama dan sejajar. Itu pergerakannya pasti cepat. Oke, ya. Nah, kalau mau cari saham yang pergerakannya pelan atau pergerakan sopan, Bapak bisa cari dari demand zone ini. Saham yang ada di demand zone dan candlenya biru pertama. Ini pergerakannya akan pelan. Jadi yang di demand zone ini cari yang candle bayangannya biru pertama. Besok jam 9 dibeli. Gitu. Oke, Pak. Siapa? Ada lagi yang lain? Kalau HIDJ gimana Pak Oli potensi besok? Kan arah lagi. Kemungkinan besar ya, karena hari ini kan arah Pak. Ya, arah. Tapi 1%. Candle bayangannya berapa? 1%, 1, berapa gitu. Sejajar apa enggak? Sejajar. Gitu. Jadi kalau sejajar kemungkinan besar besok Arah lagi ya. Iya. Oke. Siap, Bos. Sudah biru ke berapa ya? Biru keempat ya. Baru pertama.
Patah. Nah, keempat ya. Di biru Empat. kelima itu hati-hati. Biasanya koreksi. Oh gitu. Jadi saham yang birunya kelima itu ekstra pantau, biasanya koreksi. Kecuali besok HAJJ volumenya besar. Nah, ini menarik karena HAJJ kalau Bapak Ibu lihat ini di daily-nya dia masuk ke dalam awan. Ya. Di candle daily-nya untuk HAJJ itu masuk ke dalam awan. Speknya di 300 Pak Oli. Ya, kalau speknya. Ini baru masuk ke dalam awan. Oli, Yes. Sampai kalau awannya itu supaya sampai dapat 300 ya. besok pagi, kita ambil di atas harga pasar berapa tik? Gimana? Nggak Kalau bisa, besok susah. supaya dapat, kita Besok ambil HK di atas harga pasar berapa tik? 1, 2. apa? Berat, Saham susah. apa? HJJ. HJJ mungkin, Pak. Susah Oh, berat. HJJ. HJJ Ya. supaya besok dapat, belinya di berapa gitu? Iya. Berat. Ya. Besok belinya supaya dapat, Bapak beli di 220. Pasti Arah. dapat. 220. Ya, Pasti arah. 220. Nanti Pasti dapatnya arah. di berapa? Dapatnya di berapa? Dapatnya bisa 202, 204, 2010, 208. Itu dapatnya. Tapi Oli. kalau langsung ini. Apakah besok beli 202? Boleh. 204? Boleh. Tapi kita nggak tahu besok HJJ ini opennya di berapa. Misal opennya di 210. Kalau kita beli 204, 206, 208 kan nggak dapat. Ya. Jadi pertanyaannya, dari pertanyaan tadi, kalau hanya sekedar beli dan mau dapat, beli di arah. Pak Oli, Yes. kayak pengalaman saya kemarin HAJJ, saya beli di arah 16 sekian, waktu masih 16 sekian. Ternyata saya di reject dengan alasan tidak memenuhi persyaratan, hanya boleh di 163, sedangkan 163 itu cuma 6% loh. 163 saya masih punya tuh di reject. Akhirnya saya HK waktu itu manual karena saya mau beli di arah waktu itu. Coba dicoba lagi besok, mungkin kawan-kawan yang mau beli di 220 di reject apa enggak? Saya sempat di reject itu. 6%. Satu dari harga berapa waktu itu, Pak? Saya lupa, pokoknya di 163 itu cuma 6%, Pak. Saya boleh, dia kasih tahu saya hanya boleh membeli di harga 163 karena peraturan nomor sekian. Saya beli 10% di atasnya, di reject gara-gara itu. Kok ada ya? Iya, biasanya tidak pernah terjadi, Pak. Biasanya saya beli di arah dapat. Mungkin kebanyakan dananya kayak itu. Enggak, Pak. HJJ kan waktu itu baru nitip helm. Tapi maksudnya gini, itu sebenarnya masih di range arah, Bos ya? Saya belinya di harga arah. Di reject, dan dia bukannya merejectnya 1 tik, 2 tik, bahkan sekian tik. Dia mengatakan saya hanya boleh membelinya di 163. Waktu itu saya lupa, 163 itu saya lihat sekitar 6%-an dari harga open. Banyakan lotnya Harga kali. close. Itu Berarti kalau cuan juga begitu, Pak ya? Ambil cuan di ya arah sama. lagi. Belinya di arah. 10% ya, Kak. Jadi hitung aja 10%. Maksimal Kalau 10%. aman, Kenapa? setengah arah boleh. Aman Belum tentu setengah. dapat. Oh, boleh. Tapi kan belum tentu dapat gitu, Pak. Maka pernyataannya ini harus sesuai, mau dapat atau mau aman. Mau dapat. Mau dapat. Kalau mau dapat langsung di arah. Kalau mau dapat dan supaya aman kan harusnya gitu.
Ya kan? Iya Pak. Kalau mau dapat, masa dapat RB bencana. Soal 901 kadang-kadang langsung lompat arah Pak. betul. Kayak HAJJ tadi jam 9 itu langsung lompat 9%. Iya. Habis itu turun, 96 bisa. untung naik lagi. Nah, yang belum punya tadi saya larang beli. Tapi kalau yang sudah punya itu kesempatan untuk jual lalu dibawa turun beli lagi. Berarti jemur Pak ya? Kenapa? Berarti dijemur ya? Untuk Langsung yang apa klik ini? gitu. Ya kalau diarak, Iya kita langsung jemur di buy. arak. Bukan pakai auto ya belinya, tapi langsung buy. Langsung klik, Ya. jemur. Pak Coba Oli, Yes. kalau yang dari hasil screening malam tadi yang pakai TPGN dan apa tadi tuh satu lagi ya yang demand zone kan Ya. untuk beli besok pagi itu belinya di jam berapa Pak Oli ya? Jam 9. Terus belinya langsung HK atau gimana Pak? Langsung HK. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau Ya, Pak. beli jam 9, kalau saham yang bergeraknya cepat, itu belinya langsung HK. Oke ya. Ya, kalau saham yang bergeraknya pelan, nggak usah HK, sesuai harga penutupan aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Ada lagi? Pak Oli, maaf nanya lagi, kalau biasanya saham yang geraknya cepat kalau pagi HK nggak keburu ya Pak? Berarti yang tadi Loh. pakai teori yang naik Nggak bisa. Enggak dong. HK itu pasti bisa. HK-nya di berapa dulu? Ayo pengertian HK gimana? hajar kanan. Contoh HK ya, itu yang contoh. di over yang paling atas itu Pak. Biasanya Oke, enggak gini. kemarin Contoh. Misal saham apa? kemarin tuh waktu itu yang Humi, saya Apa? Humi sempat itu pengen HK nggak ke over pas buka itu sempat langsung naik Pak. Waktu hari apa cuman saya tinggal waktu itu jam 9.11 terus sahamnya HK-nya loncat saya nggak ke Uber. Nah, iya Bu. Makanya. Contoh nih Humi ya. Humi kan 210 nih. Besok Ibu jam 9 mau beli di berapa? Kalau HK. Langsung HK itu Pak 210. Kenapa? 12. 210. Ya, nggak bisa. Jadi besok beli misalkan nih. Sekarang kan 210. Besok mau HK di berapa? 212. 12. Kalau kita melihatnya saat ini iya. Besok HK-nya 212. Betul. Tapi besok di saat jam 9.00 harganya berapa? Ternyata jam 9.00 harganya 222. HK-nya jangan 212. HK-nya harus di atas 222. Jadi HK itu di atas harga saat itu. Di atas kuning ini loh. Iya. Jadi misal jam 9 harganya 226. Ya HK-nya di atas 226, bisa 230, 228 naik. Kalau di sekuritas saya kan bid overnya kiri kanan nih Pak yang HK itu ya Pak, yang pakai mouse. Nah itu misalnya pas pembukaan jam 9 itu misalnya di 220, baru ngetik di 20 itu udah langsung geser Pak, nggak ke Uber. Ya belinya di 222 Bu, atau 224. Jadi dikejar sebentar, kejar dulu. Kenapa? Dikejar kan cepet sekali dia Pak ya. Iya. Nggak bisa, maksud saya nggak bisa jam 9 kurang 10 saya sell to order. Biasanya kalau di pos tuh ada sell to order. Cuman kita kan nggak tahu mau berapa persen kalau misalnya kita penutupan sore ini kemungkinan ditutup di 212 HK-nya, kemudian sell to ordernya misalnya di 216 gitu atau berapa persen itu nggak bisa ya Pak estimasi. Maksudnya gimana sell order? Kalau di Bios itu bisa sell Buy to order sorry, mungkin, Bu. di Bios ya. Bentar, Jadi kita- suaranya kok ini ya? Berisik. Terus ya, Pak.
Oh, Oh, bentar. Oh, ini. ya kalau di Beyond itu bisa sell to order, Pak. Buy mungkin, Bu. Sorry, buy order, bisa sell order, bisa buy order, Pak. Jadi kita sudah ngirim duluan, nanti pas market buka, langsung kita diambil. Jadi match atau tidak match. Gitu. Auto Kalau di order. Beyond, pakai order, auto order, betul. Sistemnya auto order. Ya, kalau auto order, misalkan ini, Humi jam 8 auto order di 216 gitu misal. Auto buy 216. Betul. Oke, setelah itu match Nggak ini. ada. Match atau tidak? Suka nggak dapet, Pak. Nah, nggak dapat. Oke. Nggak dapat itu karena apa? Harganya lompat kah? Atau gimana? Lompat, Pak. Waktu itu buka tuh langsung sweet naik. Gitu. Ya pasti nggak dapat. Ibu kan beli 216. Betul. Lalu harganya langsung naik 226. Misalnya ya. Ya ini nggak dapat. Maksud saya gimana caranya bisa langsung dapat di 226-nya gitu. Beli di arah. Oh. Buy di arah. Oke. Tapi jangan pakai auto buy. Tapi jangan pakai auto ya, langsung buy. Oh, pakai buy. Ya. Oh, Karena kalau auto itu kan sudah menetapkan harganya. betul, betul. Kalau buy itu nanti dapatnya sesuai harga baiknya. Yang kita mau ya. Paham, Pak? Bukan harga terbaik yang kita mau. Harga terbaik menurut sistemnya. Harga yang harga yang pada saat kita inginkan kan ya, Pak, maksudnya. Kalau sesuai harga yang kita inginkan itu berarti auto buy. Oh, Ya. Kalau langsung buy itu nanti dapatnya harga terbaik menurut sistem. Oh iya, oke. Ya, paham. Ya. Paham. Ya, makasih. Pak Oli, mau tanya Pak Oli. Ya, Bos. Pak Oli, kalau HJJ di time frame daily kan candlenya masuk awan. Itu maksudnya apa, Pak? Berat untuk tembus awan gitu, Pak? Jimok. Iya. Ya, untuk nembus awan ini kan butuh volume yang besar. Ini. Oh. Kan ini masuk Apalagi ke dalam awannya awan. semakin, Untuk nembus awan semakin ini pekat pasti gitu. butuh volume yang besar supaya bisa nembus. Oke. Makasih, Pak. Oke. Awannya nggak bisa berubah, Pak? Atau tetap begitu? Bisa yang ini merah besok jadi biru gitu. Atau mengecil atau Oh, nggak bisa, Bos. dia tetap sebesar itu? Iya. Oh, statis. Nanti di sampingnya ini mungkin yang mengecilnya. Ada lagi? Pak Oli, saya mau tanya ini Pak, yang tadi itu kan ada saham LQ 45 Pak, yang ESA itu Pak. Oke. Itu untuk fast trade apa swing ya Pak ya? Fast trade, day trade itu fast trade untuk LQ45. Oh gitu. Iya, soalnya paling tinggi kan tadi 660 Pak. Ini saya ambil itu tadi, sekarang masih saya hold gitu Pak. Ya. Jadi day trade itu adalah saham day trade itu bukan berarti beli jam 9 jual jam 3, bukan. Bukan jual sore, bukan jual jam 4. Tapi day trade itu untuk saham LQ45 yang digunakan untuk fast trade. Nyari profitnya cuma 1-2% aja. Gitu, Bos. Kalau untuk swing beda lagi, bukan day trade kalau untuk swing. Keren Pak ya. Baik, terima kasih. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Holly, Yes. tadi buat dapat harga terbaik di MOS itu pakai apa metode buy-nya? Yang klik order atau yang order biasa? Order biasa boleh, klik order juga bisa. Oh, klik order langsung harga di arah ya. Ya.
Oke, Pak. Aduh, Pak Agus, yang itu ke reject itu pakai apa Pak Agus? Pakai ajaib, Pak. Ke reject 10% saya di reject. Terus dia ada alasan bahwa melanggar peraturan. Oh, ajaib. Saya pikir MOS. Enggak, di MOS belum pernah saya coba. Saya kebetulan waktu itu saya pakai yang ada dananya di ajaib. Oh, di MOS nggak pernah ditutup. Ya, di MOS saya belum pernah Kejadian gitu nggak pernah. Kejadian belum pernah. Dan di ajaib juga sebelumnya belum pernah. Baru kali itu aja. Atau ini Pak, di bid overnya itu nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan? Nah, kan ada Atau dia kosong misalkan ya? nih, misalkan kalau ARA kan ada batas bitnya itu, kan kadang ada cuma 10 bit kan yang dilihatin Betul. di layarnya itu. Betul. Nah, belinya apa ngelewatin itu, Mas? Oh enggak, kan sudah saya hitung bahwa dia misalnya 9,7 gitu, berarti arahnya kan di 9,7 Pak, nggak mungkin di 11, sekian. Baru sekali. Bukan itu yang saya maksud. Jadi makin mahir. Nah, contoh kayak gini. Ini ESA kan, kalau arah kan ke 740. Iya. Enggak, waktu hari, itu di paham 740 gitu. anggaplah arahnya di 740. Setengah tahun bisa. Overnya kosong, Pak. Ya, maksudnya gini. Ini kalau arah kan 740 ya. Betul. Nah, kadang di apa itu namanya? Bentar, saya lihat apa ajaib ya? Ajaib, Pak. Itu ininya berapa ya? Nah, disebutkan harga tertinggi kali Pak. Bukan. Nah, kadang yang ditampilin itu kan cuma segini. Ajaib ini 1, 2, koal ini sampai 65. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. Ini kecil ya. Kalau harga sahamnya 163 ya. Misal DHAJJ. Nah, HAJJ itu kan yang ditampilin sekarang itu kan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 10 papan kan, Bos? Iya. Contoh ini. Nah ini HAJJ kalau di ajaib itu yang ditampilin kan cuman sampai 191. Betul. Bawahnya kan nggak kelihatan. Betul. Mungkin kalau beli 180 gini, itu mungkin ke reject. Mungkin penyebabnya itu. Bisa jadi. Waktu kemarin sih di posisi arah nggak ada overnya, Pak. Nggak ada overnya. Iya, nggak ada overnya. Jadi nggak ada orang naruh di over. Tapi nggak ada orang naruh. Ya pasti nggak ada lah. Saya sendiri yang naruh. Arah. Kalau yang di MOS yang di kode 302 kan itu kelihatan limit tertingginya Pak ya. Bukan Pak, maksudnya gini. Yang saya khawatir tadi Pak Agus kan itu cuman sampai 6% gitu kan. Iya, di atasnya kan ke reject. Iya. Nah, takutnya karena tampilan bid overnya tiap sekuritas itu kan beda-beda. Apakah ke rejectnya itu karena ini maksudnya? Coba lihat HAJJ deh di mana? Di ajaib. Itu kan cuma sampai 191. Bawahnya kan nggak kelihatan ini. Iya. Nah, misalkan beli di 187. Nah, apakah ke reject atau enggak? Kan gitu. Karena di situ kan nggak tampil. Nggak terlihat di order book-nya itu. Kemungkinan itu. Tapi sebelumnya saya nggak pernah ngalamin tuh. Sebelumnya saya selalu beli arah nggak ada masalah. Maksudnya di MOS ataupun di ini. Nah, ini baru ya, hari itu. Ya, mungkin order book-nya itu terlihat, Pak.
Apakah karena itu loh? Saya kan juga nggak tahu nih. Iya. Itu penyebabnya apa? Harusnya kan enggak. Kalau secara persentase belinya harusnya enggak. Tapi kalau sesuai order book, sesuai order book wajar kalau di reject. Kalau mengacunya ke order book. Bisa Itu. jadi saya kena reject dan akhirnya mahal belinya. Deket-deket arah saya baru beli, kalah berapa tik karena saya harus HK lagi setelah itu. Mungkin itu lupa gosok, tekonya lupa digosok, jadi Bisa jadi. Biasanya karena kawan juga Pak, doanya Ya, jelek-jelek. gara-gara jinnya lah masih di barbershop. Lagi cukur kumis. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi Pak, mau nanya istilah spike itu apa sih? Istilah apa? Spike, Pak. Spike. Spike, itu spike. Tadi juga ada diskusi mengenai spike. Oh ya. Apa ya? Spike itu ini Bu, spike itu detak jantung. Ya, spike itu detak jantung atau frekuensi analyzer, gitu. Jadi spike ini kalau indikatornya namanya itu frekuensi analyzer. Ini untuk mengukur lonjakan volume yang terjadi di saat tersebut. Oke. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar orang masuk ke saham ini saat muncul spike-nya, tapi harganya belum melonjak. Maka berdasarkan indikator frekuensi analyzer, muncullah ini spike-nya ini. Itu. Jadi untuk mengetahui lonjakan volume di saat spike ini muncul. Teorinya seperti itu. Nah, cuman di Master Cuan Saham ini saya riset lagi. Ini di buku nggak ada, di referensi juga nggak ada. Ini hanya berdasarkan riset yang saya lakukan. Spike ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui suatu saham ini naiknya akan kemana. Jadi naiknya itu bisa ke spike-nya ini. Jadi bisa, contoh HAJJ, ini bisa naik ke 550-an. Kalau melihat spike di time frame daily. Nah, lalu pertanyaannya lagi, kapan nyampe ke 550? Berdasarkan risetnya, ini bisa nyampe antara 3 bulan sampai 9 bulan. 2 hari, Pak. Sorry. Ya, sekarang kemarin ada yang 2 hari sampai 9 bulan. Tuh, jadi ada tujuan harganya dan ada durasi waktunya. Ini berdasarkan riset ya. Kalau ditanya ke orang-orang pasti nanti dibantah. Nggak mungkin ada tujuan harga. Jauh juga ya, Pak? Ya. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Agus, Jauh juga ya, Pak Lindon, kalau speknya ini udah tercapai, sahamnya akan turun. Itu salah satu yang kita gunakan selama ini. Oh, artinya kalau ada spike pertama, itu misalnya kita sebut spike pertama itu di 500. Berarti spike berikutnya kalau tembus lagi di 500 kemungkinan harganya akan turun lagi gitu. Ya, kalau speknya ini udah tercapai, ini kan speknya ini kalau ditarik ke samping kan ketemu harganya. Betul. Nah, kalau candle-nya ini nyampe ke spike ini, berarti kan speknya udah tercapai. Ya, biasanya sahamnya akan
turun setelah itu. Setelah mencapai spike-nya ini. Oh, disebutnya mungkin kalau di itu teknikal resisten lah ya Pak ya. Gitu ya. Disebut resisten boleh. Boleh. Iya, iya. Paham. Disebut, kalau saya menyebutnya tujuan harga. Tujuannya. Oh, tujuan harga. Oh. Ya, disebut resisten boleh. Hanya saja rentangnya itu tadi dari 2 hari sampai 6 bulan untuk resisten tertingginya nanti itu ya Pak. Ya, 9 bulan. 2 hari sampai 9 bulan. Wah, udah keburu melahirkan itu. Iya, Contoh 9 kayak bulan gini, Bu. 10 hari. Contoh kayak gini nih ya. IDEA. Hmm, Ini kan muncul spike-nya bulan Maret. betul. Spike-nya kan di 180-an nih. Iya Pak. Bulan Juli harganya nyampe 180. Ini berarti kan udah tercapai. Betul. Saat sudah tercapai, harga sahamnya lalu turun. Betul. Mei ke Juli berapa bulan? 1, 2, 3, 4 2 bulan. bulan. 2. Pak Oli, Maret. itu spike itu pernah nggak Pak? Ada kasus spike dalam perjalanannya terus hilang gitu Pak spike-nya? Ada kasus Bisa, gitu Pak. nggak? Bisa. Bisa juga ya? Ya. Jadi speknya ini kalau makanya speknya bisa hilang, bisa. Karena ini candle-nya kan selalu berjalan. Kalau speknya hilang, nggak bisa kita jadikan acuan lagi. Oke. Jadi selama speknya ini ada di layar, itu bisa digunakan sebagai acuan. Gitu. Dan spek ini juga bisa berubah. Nah, berubahnya kenapa? Berubahnya pasti karena ada transaksi yang besar. Misal ada aksi korporasi ya, ada right issue gitu. Itu spek akan berubah ya, karena ada transaksi besar lagi di sana. Apalagi split stock. Ya. Yes. Ada lagi? Pak Oli, Yes. kalau ngelihat awan di mana Pak Oli? Yang di robot Lihat apa? awan pakai slash apa? Slash D, slash C. Awan. Lihat awannya apa? Tadi kan dibilang Pak AJJ ada awannya. Oh, Ichimoku. Ichimoku ya. Pakai Lupa. Iya, Slash C ya. coba A sampai G. C. Oh, di A ada, Pak? Oh di A ya. Ya. Soalnya biasa pakai C terus jadi nggak kelihatan. Ya di A ada Ichimoku-nya. Oh, Ichimoku namanya. AJJ di mana Pak awannya? Ya ini awannya. Awannya tebel. Tebal ya. Oh iya. Ya, Tinggal volumenya bisa besar nggak? Kalau volumenya besar, bisa nembus. Atau mungkin Berarti bisa besok- melipir di sini nih. besok Dari yang mesti tipis. hati-hati Pak ya. Kenapa? Besok mesti hati-hati Pak untuk AJJ. Iya. Biasanya kalau masuk awan itu goyang-goyang, Pak. Jadi kayak pesawat masuk ke dalam awan itu kan goyang-goyang. Turbulensi. Iya. Bedanya sama supply zone, Beda. Supply zone itu beda dengan awan ini. Supply zone itu bisa digunakan untuk resisten kuat. Resisten kuat. Orang banyak nyangkut. Atau orang banyak nyangkut sebenarnya. Mau dibilang itu kan nggak enak ya. Jadi diperhalus resisten kuat ya. Tadi kasih tahu Pak Lindon tuh namanya awannya Kimochi kemarin. Ichimoku Pak Lindon, bukan Kimochi. Iya. Ichimoku. Suka dibohongin newbie. Awan Cimoci. Mochi Sukabumi. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke. Terima kasih semuanya.
Semoga bermanfaat, Terima kasih Pak Holi. bisa diterapkan di saat Terima kasih. trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima Terima kasih, kasih, selamat Pak sore. Holi. Terima Selamat sore, kasih Pak Pak Holi. Holi. Terima kasih semua. Izin keluar.